Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melianto Lubna. Saya dari kelas 12 IPS. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberontakan APRA, RMS, dan Andi Aziz. Yang pertama, APRA. Apa itu APRA? APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil adalah milisi dan tentara swasta pro-Belanda yang didirikan pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Milisi ini didirikan oleh mantan Kapten DST KNIL Raymond Westerling setelah demobilisasinya dari Kesatuan Depot Spesial Truppen atau Depot Pasukan Khusus KNIL pada tanggal 15 Januari 1949. Pemberontakan APRA. Jadi, peristiwa pemberontakan APRA ini terjadi pada 23 Januari 1950 di Bandung. Pada saat itu, APRA melakukan serangan dan menduduki kota Bandung. Latar belakang pemberontakan APRA itu dipicu oleh adanya friksi dalam tubuh Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS. Friksi yang terjadi itu antara tentara pendukung unitaris atau TNI dengan tentara pendukung federalis atau KNIL atau KL. Pemberontakan APRA ini menjadi tragedi politik dan ideologis nasional tepatnya di masa perjuangan Republik Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. APRA sendiri dipimpin oleh Raymond Westerling dan memiliki 800 serdadu bekas KNIL. Gerakan yang dipimpin oleh Raymond Westerling ini akhirnya berhasil menguasai markas staf divisi Siliwangi, sekaligus membunuh ratusan prajurit divisi Siliwangi. Yang kedua, RMS. Apa itu RMS? RMS atau Republik Maluku Selatan yaitu sebuah republik di Kepulauan Maluku yang diproklamasikan tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. Pemberontakan RMS. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS terjadi pada 25 April 1959. Dipimpin oleh Chris Sumokil, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Pemberontakan ini berpusat di kota Ambon dan pulau sekitarnya seperti Pulau Seram. Salah satu penyebab pemberontakan RMS adalah banyak bekas prajurit KNIL atau tentara kolonial Hindia Belanda asal Maluku yang kecewa karena pengakuan kemerdekaan Belanda kepada Indonesia. Mereka juga menolak bergabung dengan APRIS. Hal ini ditambah kekecewaan Chris Sumokil akibat bubaran Negara Indonesia Timur atau NIT. Sumokil dan para bekas prajurit KNIL ini membuat mereka menekan Kepala Daerah Maluku Selatan, Johannes Manuhutu, untuk mendeklarasikan kemerdekaan Maluku Selatan. Pada 25 April 1950, Manuhutu di bawah tekanan Chris Sumokil dan prajurit KNIL mendeklarasikan Republik Maluku Selatan. Yang ketiga, peristiwa Andi Aziz. Andi Aziz adalah seorang mantan perwira KNIL yang bergabung menjadi perwira APRIS. Pelantikannya disaksikan oleh Letkol Yunus Mokoginta yang merupakan Panglima Tentara Teritorium Negara Indonesia Timur. Peristiwa Andi Aziz adalah upaya pemberontakan yang dilakukan oleh Andi Aziz yang berusaha untuk mempertahankan keberadaan negara Indonesia Timur dan enggan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Andi Aziz berpendapat bahwa para perwira APRIS harus bertanggung jawab atas gangguan keamanan yang terjadi di NTT, sebab menurut Aziz pemerintah adalah dalang dari gangguan tersebut. Pemberontakan ini terjadi di Ujung Pandang, Makassar pada 5 April 1950, diawali dengan konflik Sulawesi Selatan pada bulan yang sama. Konflik ini terjadi karena adanya ketegangan antara masyarakat yang pro-federal dan yang anti-federal. Sehingga pada 5 April 1950, pemerintah Indonesia mengutus pasukan TNI dari Jawa untuk mengamankan daerah tersebut. Tetapi, kedatangan TNI ini dianggap mengancam kelompok masyarakat yang pro-federal. Akhirnya masyarakat yang pro-federal ini bergabung di bawah komando Andi Aziz dan membentuk pasukan bernama Pasukan Bebas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.